Ini adalah pinjaman sampai dengan 9 juta tanpa agunan dan juga tanpa jaminan ya. Dan nanti untuk bunganya itu tergolong rendah juga ya. 0,3% per hari. Ini sesuai aturan yang ada di Indonesia saat ini ya, aturan OJK ya. Jadi nanti hanya dengan KTP teman-teman bisa mengajukan pinjaman di sini dan ini mereka mengklaim prosesnya hanya sekitar 5 menit ya. Nah, ini harus dibuktikan ya, bener nggak sih 5 menit ya. Dan juga yang pasti ya teman-teman ya, ini adalah pinjaman yang aman dan terpercaya karena sudah terdaftar ya, diawasi juga oleh OJK ya. Oke, kita bisa buktikan apakah beneran masih terdaftar di OJK atau tidak ya. Dan ini adalah edaran dari OJK ya, tanggal 12 Juli tahun 2024 ya. Ini yang paling baru saat video ini, saat konten ini dibuat ya. Dan ini nama aplikasinya adalah KTA Kilat. Di sini masih nongkrong ya, masih ada ya. Di sini hanya bisa menggunakan Android ya. Jadi kalau masih terdaftar di sini teman-teman tuh lebih tenang ya, karena nanti untuk aturan bunga, aturan menagih dan lain-lain tuh semuanya sesuai aturan yang ada di OJK. Tidak ada yang namanya menyebarkan data ya, kemudian mengancam, mengintimidasi ya, menteror itu harusnya tidak ada. Kalau ada yang seperti itu tapi sudah terdaftar di OJK ya, silahkan laporkan dari OJK ya biar nanti dicoret namanya dari daftar ini ya. Oke, jadi seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ya. Nah, untuk teman-teman yang tertarik silakan ya buka saja aplikasinya, install saja dari Play Store ya. Ini belum ada di App Store, masih di Android saja ya. Namanya adalah KTA Kilat dari PT Pendanaan Teknologi Nusa ya. Silakan diinstal, kemudian dibuka ya. Tampilan awalnya adalah seperti ini ya. Silakan di sini teman-teman masukkan nomor handphone yang dipakai sehari-hari ya. Tidak bisa menggunakan nomor handphone baru ataupun nomor handphone orang lain ya, ataupun nomor handphone yang sudah mati ya. Silahkan masukkan nomor handphone kita, kemudian nanti masukkan kode verifikasi yang sudah dikirim ke nomor yang kita masukkan ini ya. Nah, kemudian teman-teman silahkan centang yang di bawah ini dan juga klik daftar sekarang. Dan teman-teman silahkan setelah itu adalah teman-teman diminta untuk membuat kata sandi ya, password ya. Silahkan buat kata sandi yang paling rahasia ya. Minimal itu 6 karakter ya, kombinasi antara huruf dan juga angka ya. Silahkan dibuat yang paling rahasia, kemudian klik OK. Dan setelah itu teman-teman pun akan muncul tampilan seperti ini ya. Silakan di sini langsung saja yang masih tertarik klik ajukan sekarang ya. Dan kemudian tampilannya adalah seperti ini. Ada beberapa yang harus diisi ya, mulai dari data informasi pribadi, informasi pekerjaan, kontak darurat, informasi bank dan juga informasi identitas ya. Silakan diisi ya. Mulai dari informasi pribadi ya, itu seperti status perkawinannya, kemudian pendidikan terakhir, kota tempat tinggal ya, jangka waktu tinggalnya silahkan dipilih juga ya. Kemudian status tempat tinggal, alamat tempat tinggal ya, dan juga nomor WhatsApp ya. Silahkan diisi semuanya, jangan sampai ada yang salah atau kosong, kemudian klik lanjut. Dan setelah itu teman-teman pun akan diminta untuk memasukkan identitas pekerjaan ya, data pekerjaan mulai dari nama perusahaan ya, kemudian juga industri silahkan diisi di sini, kemudian juga pekerjaannya ya. Nah, di sini kalau teman-teman isi akan memungkinkan meningkatkan limit yang diberikan ya. Kemudian juga tanggal gajiannya kapan, kemudian pendapatan per bulannya ya, berapa silahkan diisi juga ya. Oke, ini untuk email juga silahkan diisi ya. Ini diisi yang benar ya, karena nanti dipakai untuk proses verifikasi juga ya. Kemudian juga kota tempat bekerja dan juga alamat kantor ya, dan juga nomor telepon kantor. Nomor ini opsional, bisa diisi bisa tidak, tapi kalau diisi ini bisa meningkatkan limit ya. Silakan diisi semua, kemudian klik lanjut dan setelah itu adalah kontak darurat ya. Isilah kontak darurat 2 kali ya. Silahkan dipilih hubungannya apa, kemudian namanya siapa dan juga nomor handphone ya. Kemudian juga nomor telepon tetap kalau ada ya, silahkan diisi. Dan teman-teman tidak perlu khawatir karena pinjol itu dilarang untuk menagih ke kontak darurat ya. Kalau ada yang menagih ke kontak darurat, silahkan laporkan saja ke OJK. Silahkan diisi dan klik lanjut dan kemudian teman-teman akan diminta juga untuk mengisi nomor rekening bank ya. Ini yang akan kita pakai untuk menerima pinjaman dari KTA Kilat ini ya. Silahkan dipilih nama banknya apa ya, ada banyak sih teman-teman, silahkan ya. Ini hanya bank-bank yang besar ya, kalau untuk e-wallet belum bisa ya. Silahkan dipilih yang mana, kemudian nomor rekeningnya diisi 2 kali ya. Dan juga nanti masukkan nama, dan nama ini hanya bisa nama yang akan meminjam ya. Nama yang tadi namanya diisi ya, termasuk nanti harus cocok dengan KTP yang kita foto di tahap selanjutnya ya. Oke, silahkan diisi semuanya dengan lengkap dan klik lanjut, dan setelah itu ya teman-teman akan diminta untuk foto KTP ya. Nah, ini KTP dan nomor rekeningnya harus sama ya, saya ulang lagi ya. Oke, silahkan difoto nanti sesuai bingkai yang ada di sini ya. Pastikan KTP-nya itu KTP asli bukan scan ya.
nama, tulisan dan juga fotonya harus terlihat jelas ya, tidak boleh buram ya, agar tidak ditolak. Kemudian teman-teman juga isi namanya lagi ya di sini dan juga nomor KTP-nya ya. Kemudian di bawah itu ada verifikasi wajah ya. Silahkan lakukan verifikasi wajah, pastikan di cahaya yang terang, internetnya stabil, kemudian nanti ikuti instruksi yang ada di situ ya. Biasanya sih diminta untuk kedip mata, kemudian buka mulut, nunduk, geleng kanan, geleng kiri, seperti itu aja ya. Silahkan ikuti saja yang muncul di situ instruksinya apa ya. Kemudian klik lanjut, dan setelah itu teman-teman ada notifikasi ya, kita diminta untuk menunggu ya, kita cek aja berkala, jangan keluar dari aplikasi ini ya, silahkan dicek berkala, nanti harusnya tidak lama akan selesai ya prosesnya ya. Oke, jadi nanti kalau sudah selesai nanti seperti ini teman-teman ya tampilannya ya. Dan untuk pinjaman ini memang limitnya langsung ditentukan ya, yang mau kita pinjam itu sudah ditentukan, kemudian jangka waktunya, tenornya pun sudah muncul di sini ya. Jadi kita hanya pilih di sini. Mau yang mana sih yang mau kita pilih ya? Pastikan teman-teman harus bijak ya dalam meminjam ya. Jangan sampai nanti asal semua dicentang kemudian nanti kita keberatan dalam mengangsur ya. Jangan seperti itu ya. Nanti kita repot, bisa ditelepon sana sini, bisa kena bunga, kena denda ini itu ya. Oke, pastikan bijak dalam meminjam, dan juga teman-teman disclaimer bahwa ini bukanlah video endorse ataupun ajakan untuk mengajukan pinjaman ya. Ini hanya sharing informasi bagaimana sih cara mengajukan pinjaman di KTA Kilat untuk yang benar-benar membutuhkan atau memang untuk yang untuk kegiatan yang produktif ya. Video, foto ataupun materi lain yang ada dalam konten ini diambil dari berbagai macam sumber, tujuannya untuk memudahkan penjelasan ya. Bisa saja nanti tampilannya beda tapi langkahnya harusnya sih masih sama ya. Oke, silakan diklik yang mana, kemudian klik pinjam sekarang, dan kemudian nanti teman-teman juga diminta mengisi tujuan pinjamannya apa ya. Silahkan dipilih aja yang paling sesuai ya. Ada modal usaha, pendidikan, belanjaan ya, kesehatan, pariwisata, sewa rumah, dan lain-lain ya. Silahkan dipilih yang mana, kemudian setelah itu ada perjanjian pinjaman. Silahkan di scroll ya ke bawah, dibaca ya dengan teliti, kemudian klik OK. Dan setelah itu teman-teman akan muncul ketampilan seperti ini ya. Jadi ini ada proses sekitar 1 menit, silahkan dicek berkala saja ya. Oke, jadi hanya seperti itu ya cara mengajukannya. Kalau sudah muncul tampilan seperti ini, silahkan teman-teman nanti cek berkala di rekening yang tadi dimasukkan. Harusnya sih tidak lama langsung masuk ke rekening yang tadi kita masukkan ya. Oke, jadi seperti itu saja caranya untuk mengajukan pinjaman di aplikasi KTA Kilat ini ya. Yang masih bingung silahkan diputar ulang video ini, ataupun boleh juga langsung bertanya di kolom komentar ya. Nanti akan aku coba jawab pertanyaannya. Atau ingin sharing ya, mungkin punya pengalaman meminjam di sini ya, mungkin selalu gagal ataupun punya pengalaman yang tidak menyenangkan, atau mungkin pengalaman yang menyenangkan juga boleh ya. Apapun silakan boleh sharing di video ini agar bisa bermanfaat untuk teman-teman kita yang lain, dan tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.